Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG naik 2,19% setelah kemarin turun 2,57%. Tapi kenaikannya masih belum terlalu signifikan dibanding penurunan yang kemarin karena volumenya juga masih di bawah rata-rata. Kemudian bar grafiknya juga masih di bawah penurunan kemarin ya. Jadi pola seperti ini tuh biasanya namanya apa itu? Bullish ya, bullish harami. Kalau merahnya lebih hijaunya lebih gede daripada merah berarti bullish engulfing ya. Ya paling tidak ini menunjukkan pola bahwa penurunan itu ditahan untuk hari ini. Dan top value-nya itu juga lumayan gede. Bank-bank masih lumayan besar ya. BBCA naik 5% itu luar biasa. Transaksi 3,1 T. BBRI-nya naik juga 5%, 1,4 T. BMRI naik 6%, 1,4 T. Nah, baru yang bawah-bawah ini ya saham-saham begitulah ya. Saya juga nggak kenal ini sahamnya, kayak apa ini? GTSI. Nah, ini baru dengar saya itu naik 34% hari ini. Oke. Nah, sebelum kita bahas IPCC karena dia sudah rilis laporan keuangan ketiga dan hasilnya lumayan bagus, kita jawab pertanyaan-pertanyaan dulu kali ya. Pertanyaan dari Bang Ferry Haryono ya. ITMG Dividend Investing modal awal 45 lot sekitar 100 juta bisa mencapai 1 miliar. Kira-kira berapa tahun Bang simulasi ya? Nanti sekalian ya. Ini kita jawab, ITMG juga kita jawab, SGRO TAPG kita jawab sekalian. Terus saya ucapkan selamat juga untuk yang pegang Pegas ya, yang hari ini. Selamat juga yang pegang Pegas ya, yang hari ini dapat barang. Lumayan tuh, hari ini naik itu 4,6%. Candlenya juga lumayan kuat. Kemarin baru kita bahas dan hari ini harganya naik. Sayangnya saya tidak dapat barang. Ya namanya nyicil pakai auto order ya begini. Kita nggak paham situasi yang terjadi di market pada waktu kita masih gawe ya, bekerja. Ya begini, nggak apa-apa, santai saja. Oke, kita langsung bahas saja untuk IPCC aset atau kas setara kas aman 960 miliar. Total aset 1,9 triliun ya. Dan itu bagus. Kemudian liabilitas juga aman 500 miliar saja, 580 walaupun naik dari sebelumnya tapi aman-aman aja. Ekuitas 1,3 T. Terus pendapatan operasi ini kalau 2025 sampai September 660 miliar. Sebenarnya kalau ngitung perusahaan ini, perusahaannya termasuk nggak terlalu besar sebenarnya. 600 miliar setahun itu 3/4 ya, nggak terlalu besar. Artinya dalam satu tahun itu paling ya satu triliunan. Tapi karena ini itu perusahaan yang jasa, karyawannya sedikit. Nah, nanti kita lihat di sana. Laba tahun berjalan juga bagus. Tadi salesnya naik 12%, labanya naik 28%. Terus saldo laba juga oke ya, 398 miliar. Kalau dibandingkan sebelumnya 316 miliar, berarti memang berkembang. Arus kas juga mantap, 2024 550, ya 2025 664 miliar. Terus kalau kita lihat di detail pendapatan memang jasa terminal ini itu yang dominan. Kemudian jasa barang sama rupa-rupa ini yang selanjutnya. Yang menarik adalah yang rupa-rupa itu nanti perkembangannya juga lumayan menarik sebenarnya. Terus masalah transaksi ekspor impor mobil itu nomor 1 ada Bandar Krida Jasindo, nomor 2 ada Toyota Manufacturing. Ini kasihan ini Toyota. Turun dibandingkan 2024 jadi 90 ke 70 miliar. Pembayaran dia ke IPCC. Tapi Bandar Krida Jasindo ini naik ya dari 146 ke 166. Sepertinya ini importir mobil-mobil ya. Nah itu cukup untuk laporan keuangan. Dan IPCC itu kalau dilihat di laporan terakhir kemarin pada waktu 2024 dia ada beberapa pencapaian. Termasuk nih bongkar muat mobil, loading unloading. Itu sampai 855.000 unit. Meningkat 7,4%. Artinya bongkar muat mobil tahun 2024 itu meningkat dibandingkan 2023. Nah 2025 yang sudah 3 kuartal ini kalau ngelihat laporan keuangan juga meningkat lagi ya. Terus ada bongkar muat kendaraan berat ini pakai meter kubik, bongkar muat spare part, kemudian bongkar muat motor, ada juga laba tahun berjalan dan seterusnya ya. Ada detail di
pencapaiannya IPCC ini di laporan tahunan. Kemudian ikhtisari keuangan 2024 itu juga naik ya, year on year 11, sekian persen, dan CAGR-nya luar biasa loh, 22% dari 2020 sampai 2024. Ya, moga-moga posisinya masih berpotensi untuk naik ya. Terus komposisi pendapatan nih, kalau dilihat yang warna oranye itu adalah pelayanan jasa rupa-rupa, pengusahaan fasilitas dan utilitas ya. Lumayan ini, dari awalnya 1% 2020 naik terus porsinya menjadi 3,3%. Jadi pendapatannya naik nih dari rupa-rupa selain jasa terminal, tapi 96% masih terkait dengan jasa terminal. Nah, ini yang paling menarik. 900 miliar atau 1 T sales itu hanya dioperating oleh 78 orang saja. Ini kalau di manufaktur ya, sales 900 miliar atau 1 triliun itu paling tidak minim itu ya 600 orang lah, 500 orang itu paling minim lah. Kalaupun otomasi semua ya paling sekitar 300-an sekian atau 400-an lah ya orangnya yang bekerja di manufaktur, sektor manufaktur. Tapi ini karena ini jasa, jadi cuma 78, yang lainnya ada kontrak dan alih daya outsourcing, total 418. 80%-nya itu outsourcing. Walaupun ini BUMN ya, tetap aja perusahaan itu berlaku atau bekerja sesuai dengan fitrahnya perusahaan. Kecuali ada intervensi dari hal-hal yang lain ya, kecuali gitu ya, tergantung dengan pemimpinnya. Terus dari sini ada segmen usaha, jadi 96% itu masih terkait dengan pelayanan jasa dan terminal barang. Rupa-rupa itu baru sekitar 3%-an. 2025 sepertinya juga mirip dengan itu. Lalu gimana performanya IPCC? Nah, kita lihat aja sekarang. Sekaligus kita lihat juga yang lain nih, saya bongkar yang lain juga ya. Price hari ini naik 3,2%. Nah, selamat nih yang pegang Pegas ya. Hari ini naik luar biasa, lumayan 4%. Sudah 30% dari target kan. Kalau targetnya 11% atau 10% kan, 4% itu sudah mewakili kan ya. Lumayan. Terus ada ITMG, kemudian ada TAPG dan SGRO. Hari ini juga ada yang request kan, TAPG dan SGRO sesuai dengan yang di mention sini. Oke. Kita bahas pertama terkait dengan IPCC. Dari laporan keuangan ketiga ini saya sudah update EPS-nya jadi 139 teman-teman. Sehingga potensi dividen yield-nya naik ini 10,2%. Kemarin kalau nggak salah 8 apa 9 gitu ya IPCC. Dengan EPS yang naik jadinya ikutan potensinya naik. Jadi gitu resikonya kita pegang saham dividen itu ya, kalau EPS-nya turun ya yield dividennya turun gitu. Apalagi kalau dia payout rasionya diubah-ubah atau dia nggak bagi dividen sama sekali. Ya akhirnya kita mengharapkan hanya dari capital gain kan. Kalau misalnya amit-amit ada keputusan dari perusahaan yang memutuskan untuk tidak bagi dividen, misalnya kayak Demas kemarin. Interimnya kan nggak bagi tuh Demas. Terus Pegas juga masih oke, walaupun sudah naik ya 9,5%. Nah, ada yang bertanya ini ITMG hold nunggu ngalor ngidulnya tentang buyback saham 4,2 T yang akuisisi nice. Oke, kalau ngomong buyback bagus-bagus aja ya. Artinya itu ada peluang untuk sahamnya nggak turun terlalu jauh. Akuisisi saham Niche ya, nice. Kira-kira kedepannya gimana terhadap dividennya? Niche ini bagi dividen nggak bang? Niche ini nggak bagi dividen ya. Nah, ini pemiliknya Indo Tambang Megah Raya 9,6%. Tetap aja mayoritasnya masih di PT Energi Baterai Indonesia. Ini kan tambang nikel ya. Tapi dengan ITMG punya 9,6 artinya dia pun juga bisa masuk ke area perusahaan karena dia sebagai pemilik kan. Bisa melihat dalamnya perusahaan. Terus pertanyaannya tadi apa? Nise bagi dividen enggak? Enggak, kosong, enggak pernah bagi dividen ini. Karena di listingnya juga baru 2024. Jadi baru setahun lah ya. Biasanya 2 tahun tuh, 2 tahun listing atau setahun listing ada bagi. Nah, tinggal dilihat di prospektus bang. Tapi kalau dia memiliki 9% tuh nggak ngefek sih.
Paling efeknya juga dikit aja dia. Dikit untuk ITMG maksud saya. Dari kontribusinya si Niche ini. Kan EPS-nya tuh 100 miliaran lah. Ini nggak akan ngefek lah. Walaupun bagi dividen banyak banget. Tapi kalau net income-nya itu 180 miliar dibandingkan dengan ITMG, ya jauh. Tuh, net income-nya ITMG itu 5 triliunan kan. 5,9 T, ada 7 T, 17 T 2022. Terus kalau dia bagi dividen itu si Niche ya, dengan porsi 9% tadi kan 188 miliar. Itu 88. Taruhlah 100% dibagikan kan. Kali 0,08 aja. Kan tadi 8% tuh ITMG. Cuma 15 miliar. 15 miliar dibagi 5.400 lah kira-kira. 0,2%. Jadi nggak ngefek. Efeknya terlalu kecil. Jadi kalau mau beli ITMG jangan ngomongin masalah nice ya. Kalau beli ya keyakinan pembeliannya dari hal yang lain selain itu. Dari sisi fundamental. Tapi ya kita nggak tahu kalau digoreng-goreng bagaimana. Contoh nih. Ngomongin masalah SGRO dan TAPG. Dividennya gedean mana kan tadi ada yang nanya tuh. Bang Arif mohon bahas SGRO, apa lebih baik dari TAPG dividennya Sukron? Enggak lebih baik, masih lebih baik si TAPG. Kalau lihat kondisi per sekarang, karena TAPG itu potensinya ada di 8,2, kemudian SGRO itu di 5,2. Nah, kalau ngelihat kondisi saham yang seperti ini, IPCC masih menarik. Artinya sebenarnya kita bisa simulasikan di dividend for living dengan IPCC punya yield 10,2 kita masukkan saja. Itu masih meet target ya. Targetnya 18 juta per bulan kita punya dividen ya. Penghasilan dari dividen ya, passive income 18 juta per bulan itu kita anggap itu cukup, atau 200 juta setahun itu cukup. Kalau tidak yang aneh-aneh ya, tidak liburan ke mana-mana, ya udah dalam negeri saja harusnya cukup. Tapi yang kita dapatkan adalah 26 juta per bulan atau sekitar 300 juta per tahun untuk dividennya yang berpotensi yieldnya itu 10,2%. Jadi masih gede banget tuh, 10,2% tuh masih oke banget. Artinya IPCC ini masih tergolong murah. Kemarin atau hari ini ya. Hari ini PCC naik secara grafik, ini sideways-nya lumayan ya. Ini masih dalam posisi sideways ya, kayak gini. Karena naik 2% itu ya 3% ya. 3% itu ya pernah terjadi di Septemberan ini. Itu 2, sih. Kalau naik segede ini sebenarnya ini cukup menarik kenaikannya maksudnya. Terus ini terkait dengan ITMG, modal awal lot sekitar 100 juta bisa mencapai 1 miliar kira-kira berapa tahun Bang? Simulasi. Oh ya, nabung per bulannya 2 juta ya. Simulasi aja kan gitu, kira-kira gitu kan. Nah, kita isikan aja 100 juta. Terus nabung 2 bulanan 2 jutaan, dapat 1 miliarnya di tahun ke-14. Ya. Tahun ke-14 sudah dapat yuk 14 tahun. 14 tahun tuh nggak sebentar loh ya. Lama itu. Kalau ngomongin investasi saham atau trading saham lama itu, 14 tahun tuh lama. Oke, cukup. Terus apa lagi nih ya? Ini sudah, 2 ini sudah. Nah, baru yang bawah-bawah. Bang, Adro November bagi dividen nggak? Nggak ada yang tahu ini. Tapi setahu saya Adro itu selalu bagi dividen di akhir tahun. Entah itu November, Desember itu nggak pernah absen dia. Setahu saya. Cek aja datanya. Terus kalau dia nggak pernah absen, terus tahun ini absen, itu sebenarnya dari sisi manajemen agak aneh. Sedikit-dikitnya dia dapat dividen harusnya masih kebagian lah. Itu untuk Adro ya. Oh ini Blue Sky. Yang jadi pertanyaannya Mas, itu perusahaannya masih bisa bertahan sampai 25 tahun nggak gitu. Nah ini cara berinvestasinya nggak begitu. Jadi nggak satu saham dipegang mati-matian sampai 25 tahun ditinggalin begitu, nggak. Yang kita perhatikan adalah yieldnya. Kayak kemarin misalnya IPCC itu yieldnya masih 7% atau 8% dengan EPS yang sebelumnya. Terus sekarang itu 10%, ya portofolio bisa dialihkan ke yang lebih bagus tadi gitu. Jadi nggak pegang seterusnya, nggak.
Terus gunanya apa itu simulasi 25 tahun itu? Manipulasi otak supaya otak kita itu paham endingnya bagaimana. Jadi kita itu nggak silau ketika hasil selama berapa? 1 tahun, 2 tahun itu cuma menghasilkan 16 jutaan per tahun atau sejutaan per tahun. Modalnya 100 juta loh. Terus cuma dapat 12 jutaan setahun. Ini di tahun pertama. Tahun kedua ya review lagi tahun kedua. Apakah ada saham-saham yang lebih baik atau lebih bagus? Ya sudah, kalau memang lebih baik ini kita update kan gitu. Jadi kesimpulannya untuk IPCC itu termasuk saham yang bagus ya, bahkan sangat bagus karena karyawan 78, salesnya 1 triliun, itu perusahaan yang amazing ya, super amazing itu. Bayangin aja 78 itu satu office doang bisa running a company sampai 1 triliun kan keren gitu. Karena udah cukup lama, saya pikir cukup. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih yang sudah support ya di channel ini, baik yang like, share, komen, join, dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.